Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 136 bagian 1. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Ketegangan memenuhi alun-alun. Meskipun banyak yang menginginkan harta di balik pintu batu, tidak ada yang berani mengambil resiko menghadapi boneka-boneka penjaga. Xiaoyan yang menyaksikan segalanya merasa tertarik dengan potensi evolusi boneka iblis bumi. Jika ia bisa mengontrol formasi ini, ia yakin bisa menjadikannya kekuatan luar biasa, bahkan mampu melawan Dozun bintang 5. Melihat tidak ada yang berani maju, Xiaoyan memutuskan untuk bertindak. Ia meminta Xiao Yixian untuk mengawasi sekitar, lalu melangkah maju, menarik perhatian banyak pihak, termasuk lawan-lawannya yang terkejut dengan keputusannya. Alih-alih menghancurkan boneka-boneka itu, Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyusup ke dalam tubuh mereka, menggantikan jejak spiritual penciptanya dengan miliknya. Sementara itu, seorang pria berambut putih mencoba menghancurkan salah satu boneka dengan pukulan keras, namun terkejut saat boneka itu pulih dengan cepat. Menyadari bahwa Xiaoyan sedang mengambil kendali, pria itu akhirnya mundur. Dengan tenang, Xiaoyan mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, ke-10 boneka iblis bumi langsung tersimpan di dalam cincin penyimpanannya, membuat semua orang terdiam, menyadari bahwa Xiaoyan kini memiliki aset yang sangat berharga. Xiaoyan terkejut dengan betapa mudahnya ia mengendalikan boneka iblis bumi, tidak seperti boneka lain yang biasanya memiliki jejak spiritual penciptanya. 10 boneka ini langsung tunduk padanya tanpa hambatan. Keberhasilannya menaklukkan boneka-boneka berkelas Dozong dalam waktu singkat membuat banyak orang iri, terutama musuh-musuhnya seperti Lei Zunzi dan Binghe Zunzi. Namun, Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan mereka. Saat ini, semua orang memiliki tujuan yang sama, skill Dou kelas Tian yang tersembunyi di dalam reruntuhan kuno ini, dan tidak ada yang akan bertindak gegabah sebelum mendapatkannya. Setelah menyimpan boneka-boneka itu dalam cincin penyimpanannya, Xiaoyan mengalihkan perhatiannya ke pintu batu yang tertutup rapat. Saat pintu mulai terbuka dengan suara berderit, aura kuno yang sunyi mengalir keluar, membuat semua orang merasa waspada. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama memasuki tempat misterius ini, menunggu orang lain untuk mengambil resiko lebih dulu. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Xiaoyan melangkah masuk dengan cepat, diikuti oleh kelompoknya. Beberapa ahli lain yang juga menunggu momen yang tepat segera mengikuti dari belakang, tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta berharga. Di dalam, mereka menemukan aula besar yang banyak koridor menuju arah yang tidak diketahui. Beberapa faksi langsung berhamburan, memilih jalan masing-masing untuk mencari harta karun. Xiaoyan yang lebih berhati-hati bertanya pada Xian, yang memiliki penciuman tajam, apakah ia bisa mendeteksi sesuatu. Xian mengendus udara dan menemukan aroma samar bahan obat. Tanpa ragu, dia memimpin kelompok itu menuju sebuah lorong di sebelah kiri. Sepanjang perjalanan, mereka melihat beberapa ahli menggeledah ruangan-ruangan di sepanjang jalan, menemukan metode Qi dan keterampilan Dou kelas D, meskipun tidak ada yang benar-benar luar biasa. Xian akhirnya menemukan sebuah pintu batu yang berbeda dari yang lain, dengan aroma bahan obat yang sangat kuat memancar dari baliknya. Setelah memastikan tidak ada jebakan, Xiaoyan perlahan membuka pintu tersebut. Begitu pintu terbuka, gelombang aroma herbal yang kaya menyapu seluruh ruangan, menarik perhatian siapapun yang berada di sekitar. Di balik pintu, mereka dikejutkan oleh pemandangan luar biasa. Sebuah hutan kuno yang dipenuhi dengan bahan obat langka dan berharga. Mata Xiaoyan membelalak, terpesona oleh pemandangan itu. Sementara Xian langsung melompat dan mulai melahap beberapa ganoderma yang tumbuh subur di sana, membuat Xiaoyan hanya tersenyum kecut melihat tingkahnya. Meskipun tergoda oleh berbagai tanaman obat yang menggiurkan, Xiaoyan mengingat tujuan utama mereka, mencari buah bayi jiwa. Mereka pun melangkah lebih dalam ke hutan kuno ini, sadar bahwa semakin jauh mereka masuk, semakin besar kemungkinan mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga.
Namun, mereka juga tahu bahwa di tempat seperti ini, bahaya bisa muncul kapan saja, dan mereka harus tetap waspada terhadap apapun yang menunggu di dalam kegelapan. Hutan kuno yang luas memancarkan aroma aneh yang membingungkan, dengan kabut tipis menggantung di udara, menciptakan suasana damai yang hampir seperti surga. Namun, di balik ketenangan itu, Xiaoyan merasakan aura kekuatan yang tersembunyi. Tian Huozunzi memperingatkan bahwa makhluk magis purba yang menghuni tempat ini bisa sangat berbahaya. Meski demikian, Xian dengan percaya diri khasnya meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja jika mengikuti langkahnya. Tanpa ragu, ia melompat ke dalam hutan, memimpin kelompok untuk menjelajahi kedalaman yang belum diketahui. Perjalanan mereka terasa panjang, meskipun mereka telah bergerak dengan cepat. Hutan ini begitu luas hingga mereka belum melihat ujungnya setelah lebih dari 10 menit perjalanan. Sepanjang jalan, aura makhluk kuat sesekali terasa, dan beberapa di antaranya bahkan muncul di kejauhan. Namun, keberadaan Xian sebagai naga void kuno membuat mereka enggan mendekat. Ketika perjalanan berlanjut, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kehadiran lain di dalam hutan. Dia segera menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang mencari harta di tempat ini. Di tengah perjalanan, Xian tiba-tiba berseru dengan gembira. "Buah bayi jiwa," serunya. Mendengar hal itu, Xiaoyan langsung menyadari betapa berharganya harta ini. Buah langka ini memiliki kemampuan luar biasa untuk memperkuat jiwa seseorang. Tanpa ragu, mereka mengikuti Xian yang memimpin ke arah lokasi buah tersebut. Setelah menembus pepohonan lebat, mereka tiba di sebuah danau besar dengan air sebening kristal. Di tengah danau, berdiri sebuah pohon aneh dengan cabang perak yang melingkar seperti wanita hamil, dan di dalamnya terdapat 2 buah berkilauan yang tampak seperti bayi yang hidup. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, permukaan danau bergejolak dan sosok makhluk raksasa muncul. Itu adalah naga semi menjangkau surga, makhluk legendaris yang hampir punah dan memiliki kekuatan mendekati Douzun Elite. Dengan tubuh panjang bersisik hijau berkilauan dan tanduk megah, naga itu menatap mereka dengan waspada. Xian segera melompat ke danau dan berubah menjadi naga void kuno raksasa, menggelegar dengan aura menakutkan. Dengan garis keturunan naga yang lebih tinggi, Xian berhasil menenangkan makhluk itu hingga akhirnya mundur dan membiarkan mereka mengambil buah tersebut. Xiaoyan dan kelompoknya akhirnya mendapatkan buah bayi jiwa setelah negosiasi yang menegangkan. Sebagai imbalan, mereka memberikan beberapa pil obat dan rumput transformasi tubuh yang berharga bagi naga tersebut. Setelah keberhasilan ini, Xiaoyan merasa lega mengetahui bahwa buah ini akan sangat membantu pemulihan Yaolou. Namun, sebelum mereka sempat meninggalkan tempat itu, Xian tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. "Ada sesuatu yang memanggilku," katanya dengan tatapan bingung. Perasaan itu berasal dari garis keturunannya, menandakan bahwa perjalanan mereka di hutan kuno ini belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar menanti di kedalaman kegelapan. Kelompok Xiaoyan terkejut mendengar ucapan Xian yang tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Mereka menatap ke arah yang sama, tetapi hanya melihat hutan biasa tanpa tanda-tanda keanehan. Namun, Xiaoyan tahu bahwa perasaan Xian tidak bisa diabaikan, terutama karena dia adalah naga void kuno yang memiliki insting tajam. Di saat yang sama, suara raungan binatang buas semakin dekat, membuat Xiao Yixian menyarankan agar mereka segera bergerak untuk menghindari bahaya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, aura magis yang menakutkan semakin terasa di kedalaman hutan. Namun, keberadaan Xian membuat mereka lebih aman karena binatang buas tampaknya enggan mendekat. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di sebuah area yang berbeda. Xiao Yixian menyadari bahwa aura mengerikan yang sebelumnya ada tiba-tiba menghilang, membuat mereka curiga bahwa inilah tempat yang Xian rasakan. Xian pun melangkah ke depan dengan hati-hati, hingga akhirnya menyentuh tanah dan menyebabkan cahaya keemasan muncul tiba-tiba. Cahaya besar itu membentuk penghalang besar yang tersembunyi di balik pepohonan, hanya terlihat oleh mereka yang berada sangat dekat. Xian menjelaskan bahwa ini adalah penghalang roh binatang, yang hanya bisa dibuat oleh makhluk buas yang sangat kuat menjelang kematiannya. Dia juga merasakan aroma dari 2 suku kuno, naga void kuno dan Phoenix surga kuno, yang menandakan bahwa tempat ini pernah menjadi saksi pertemuan 2 makhluk yang legendaris tersebut.
Untuk membuka penghalang, Xian menggunakan darahnya untuk menggambar simbol di permukaannya. Retakan cahaya keemasan mulai terbentuk dan perlahan mereka dapat memasuki wilayah tersembunyi di dalamnya. Begitu masuk, pemandangan hutan hijau menghilang, digantikan oleh dataran luas dengan pasir merah cerah dan batu-batu putih. Di tengah dataran itu, mereka melihat altar batu kuno yang memancarkan tekanan luar biasa, membuat doki dalam tubuh mereka terasa berat. Xian tanpa ragu melayang menuju altar, diikuti oleh kelompok Xiaoyan. Di atas altar, mereka menemukan sebuah platform batu keemasan dengan 3 bibit pohon kecil yang tumbuh di sana. Setiap pohon berbentuk seperti naga yang melingkar, dengan buah-buah emas dan ungu yang menggantung di cabangnya, membentuk simbol naga void kuno dan Phoenix surga kuno. Xian menjelaskan bahwa ini adalah buah asal naga Phoenix, harta legendaris yang hanya muncul sekali dalam beberapa generasi. Buah ini lahir dari energi hidup naga void kuno dan Phoenix surga kuno, dan hanya 5 buah yang pernah tercatat dalam sejarah, menjadikan ini yang ke-6. Di sekitar dataran, mereka juga menemukan kerangka naga dan Phoenix kuno yang menandakan pertempuran besar di masa lalu. Pemandangan ini memperjelas bahwa tempat ini adalah situs bersejarah luar biasa yang menyimpan rahasia tentang pertemuan langka 2 makhluk terkuat dari zaman kuno. Xiaoyan menyadari bahwa buah tersebut memiliki kaitan erat dengan makhluk-makhluk legendaris ini. Xian menjelaskan bahwa jika buah itu jatuh ke tangan suku Phoenix Iblis Langit, mereka bisa berevolusi menjadi makhluk yang lebih kuat dan berpotensi mengancam keberadaan suku naga void kuno. Tanpa ragu, Xian memutuskan untuk segera mengambil buah itu sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, gelombang fluktuasi spiritual muncul dari luar altar, menandakan kehadiran pihak lain. Benar saja, kelompok dari suku Phoenix Iblis Langit tiba-tiba muncul, dipimpin oleh Feng King Matanya berbinar penuh hasrat melihat buah asal naga Phoenix. Sementara seorang pria berambut putih di sampingnya tampak tergoda oleh keagungan altar tersebut. Xiaoyan langsung menyadari bahwa konfrontasi tak bisa dihindari. Dia segera memerintahkan kelompoknya untuk bersiap, sementara Xiongzan yang terkenal dengan kekuatannya sudah bersiap untuk bertempur. Situasi semakin tegang saat seorang pria berjubah hitam muncul. Dia adalah Huang Xuan, seorang Douzun bintang 5 dan salah satu sesepuh terkuat suku Phoenix Iblis Langit. Kehadirannya membuat suasana semakin mencekam, dan tekanan yang ia pancarkan jauh lebih kuat dibandingkan siapapun di kelompok Xiaoyan. Namun, meskipun merasakan tekanan luar biasa, Xiaoyan tidak gentar. Ia segera mengarahkan boneka iblis langit dan 10 boneka iblis bumi untuk menghadapi ancaman ini. Huang Xuan memberi peringatan terakhir agar Xiaoyan mundur, tetapi Xiaoyan dengan tegas menolaknya. Ketegangan mencapai puncaknya saat Huang Xuan memberi perintah untuk menyerang, memicu pertempuran sengit antara kedua kelompok. Di tengah medan pertempuran yang penuh energi dahsyat, Xiaoyan dan kawan-kawannya bersiap bertarung demi mempertahankan hak mereka atas buah asal naga Phoenix, menyadari bahwa hasil dari pertempuran ini akan menentukan masa depan mereka. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 136 bagian 1. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.